Jika kamu seorang programmer dan membuat produk berupa aplikasi LMS untuk perguruan tinggi, bagaimana servis strategi yang akan kamu susun agar LMS yang dibangun dapat digunakan dan berjalan dengan baik? Kira-kira apa yang paling penting? Fitur, strategi, atau tampilan? Hai, saya Sri Wahyuni dengan NIM 241101110. Melalui video ini, saya akan menjelaskan pendekatan servis strategi yang akan saya gunakan apabila saya menjadi seorang programmer, agar LMS yang saya ciptakan dapat berjalan dengan baik dan digunakan secara optimal. Video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bahas dulu apa itu servis strategi. Servis strategi sendiri merupakan tahap awal dalam siklus hidup layanan teknologi informasi yang berfungsi sebagai dasar untuk menentukan arah dan nilai layanan yang akan disediakan. Tanpa strategi yang jelas, layanan TI biasanya berjalan reaktif dan sulit memberikan nilai yang signifikan bagi organisasi. Setelah memahami konsep servis strategi, jika saya menjadi seorang programmer, saya akan menyusun servis strategi untuk LMS dengan berfokus pada bagaimana layanan tersebut dapat digunakan secara optimal. Tujuannya agar LMS yang dibangun tidak hanya berfungsi secara teknis, namun memberikan manfaat nyata bagi perguruan tinggi. Jika kembali ke pertanyaan awal, mana sih yang paling penting antara fitur, tampilan, dan strategi? Maka jawabannya terletak pada strategi layanan itu sendiri. Strategi inilah yang menjadi dasar dalam menentukan fitur yang dibutuhkan serta tampilan yang sesuai dengan karakter penggunanya. Berdasarkan konsep tersebut, servis strategi yang akan saya susun akan berfokus pada tujuan strategi layanan, yang diantaranya ada analisis kebutuhan bisnis, penentuan model pendanaan layanan, penetapan jenis layanan yang akan disediakan, pengaturan hubungan antara bisnis dan teknologi informasi, dasar pengambilan keputusan untuk investasi teknologi informasi. Langkah pertama yang saya akan lakukan adalah analisis kebutuhan bisnis. Pada tahap ini, saya mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menggunakan LMS, yaitu perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Perguruan tinggi membutuhkan sistem yang akan mendukung pengelolaan akademik. Dosen membutuhkan kemudahan dalam mengelola pembelajaran, sedangkan mahasiswa membutuhkan akses pembelajaran yang mudah dan fleksibel. Analisis ini menjadi acuan utama dalam penyusunan LMS. Dengan memahami kebutuhan spesifik tiap pihak, LMS yang dibangun akan relevan dan lebih mudah diterima serta digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Untuk langkah yang kedua adalah penentuan model pendanaan layanan. Jika saya menjadi seorang programmer, saya juga akan mempertimbangkan aspek keberlanjutan sistem, seperti kebutuhan server, pemeliharaan, serta pengembangan LMS di masa mendatang. Modal pendanaan yang jelas diperlukan agar layanan dapat berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Hal ini memastikan layanan tidak berhenti di tahun pertama saja, tetapi tetap berjalan stabil karena biaya operasional dan pengembangan sudah dipikirkan sejak awal. Dan untuk langkah yang ketiga adalah penetapan jenis layanan yang disediakan. Berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis, saya memprioritaskan layanan inti LMS, seperti pengelolaan mata kuliah, materi pembelajaran, tugas, penilaian, dan forum diskusi. Pendekatan ini dilakukan agar sistem tidak terlalu kompleks, namun tetap efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, saya juga mengatur hubungan antara kebutuhan bisnis dan teknologi informasi. Dalam hal ini, pengembangan LMS diarahkan agar selalu selaras dengan tujuan akademik perguruan tinggi, sehingga setiap fitur yang dikembangkan memiliki peran yang jelas dalam mendukung proses pembelajaran. Selain itu, servis strategi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi teknologi informasi. Keputusan terkait peningkatan infrastruktur, keamanan data, maupun pengembangan fitur LMS dilakukan dengan mempertimbangkan nilai dan manfaat yang diberikan bagi institusi. Strategi layanan yang telah disusun tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Service Level Agreement atau SLA. SLA berfungsi untuk menetapkan standar kualitas layanan LMS seperti tingkat ketersediaan sistem, waktu respon terhadap gangguan, keamanan data pengguna,
serta dukungan teknis yang diberikan. Dengan SLA, perguruan tinggi memiliki acuan yang jelas untuk memastikan LMS selalu tersedia, cepat direspons saat terjadi gangguan, dan aman, sehingga layanan benar-benar dirasakan berjalan dengan baik oleh pengguna. Dengan adanya SLA, kualitas layanan LMS dapat diukur dan dievaluasi secara jelas, sehingga layanan yang diberikan tetap konsisten dan sesuai dengan strategi yang telah direncanakan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan learning management system tidak hanya ditentukan oleh fitur dan tampilannya saja, tetapi oleh servis strategi yang disusun secara tepat dan dijalankan secara konsisten. Servis strategi memastikan bahwa LMS dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi dan penggunanya. Selain itu, dukungan Service Level Agreement atau SLA juga berperan penting dalam menjaga kualitas layanan, seperti ketersediaan sistem, waktu respon, dan keamanan data. Dengan kombinasi servis strategi yang baik dan SLA yang jelas, LMS dapat berjalan secara optimal dan dimanfaatkan secara maksimal oleh perguruan tinggi. Dengan demikian, servis strategi yang akan saya susun apabila saya menjadi seorang programmer, mulai dari analisis kebutuhan, pendanaan, penetapan layanan, penyelarasan bisnis teknologi informasi, hingga SLA yang akan menjadi fondasi agar LMS yang dibangun dapat digunakan secara luas dan berjalan dengan baik di lingkungan perguruan tinggi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai servis strategi pada LMS. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan layanan dalam pengelolaan teknologi informasi. Terima kasih semuanya. See you again.